Hai semua, balik lagi dengan channel YouTube Alvin Murni. Di video yang pertama saya akan bikin telur dicampur labu siam kuah santan ya. Ini semua bahan-bahannya telah siap. Dan kemudian ini labu siamnya tadi sudah saya potong-potong seperti ini, dan juga ada telur puyuh yang kita rebus ya, sudah saya kupas. Kemudian ini untuk bumbu yang akan kita haluskan. Nah, lanjut setelah itu kemudian ada juga garam, penyedap rasa, dan juga bumbu-bumbu lainnya, bumbu pelengkap lainnya seperti ini. Nah, kemudian akan kita lanjutkan ya untuk cara bikinnya lagi. Pertama, kita akan menumis bumbu yang tadi kita haluskan ya. Semuanya di sini. Kita tumis bumbu ini sampai matang. Jangan lupa kan kita tambahkan bumbu pelengkap lainnya di sini, cabai merah, cabai hijau yang iris, bawang dan juga ada di sini serai, daun salam dan juga daun jeruk. Ini akan kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang. Jika bumbunya ini benar-benar telah matang, akan kita tambahkan air putih yang tadi kita siapkan sebanyak 500 ml saja. Dan ini akan kita masak sampai kuahnya ini mendidih. Tapi sebelumnya tidak lupa akan kita tambahkan dulu garamnya dan juga penyedap rasanya ini. Nah, kita aduk sebentar, kemudian kan kita biarkan dulu sampai kuahnya ini mendidih. Nanti setelah kuahnya ini mendidih seperti ini, kemudian akan kita masukkan lagi labu siam yang tadi kita siapkan ya. Tadi labu siam ini cukup satu buah saja teman-teman, sudah bisa jadi sebanyak ini. Nah, ini akan kita masak ya. Lanjut kita masukkan dulu telur puyuhnya, kemudian ini akan kita masak sampai kuahnya ini sedikit menyusut nantinya, dan juga sampai labu siamnya ini matang. Nah, ini sudah mendidih teman-teman, dan labu siamnya sudah matang kelihatannya ya. Lanjut akan kita tambahkan 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml saja. Kalau teman-teman mau pakai santan murni dari kelapa asli juga bisa, tergantung selera ya. Nah, ini kan kita masak lagi sampai santannya ini matang, dan sambil sesekali diaduk ya agar tidak ada bagian yang gosong dan juga tidak pecah santan. Jika sudah mendidih, akan kita masukkan potongan tomat merah dan tomat hijaunya ini. Di sini wanginya sudah tercium dari santannya ini sudah matang, dan teman-teman bisa di sini koreksi rasa ya. Mana tahu ada rasa yang kurang, bisa teman-teman tambahkan. Nah, tapi jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita angkat dan kemudian kita sajikan. Nah, ini dia telur puyuh labu siam kuah santan. Untuk selanjutnya kita masak untuk menu kita yang kedua ya. Bahan-bahannya sudah saya siapkan juga di sini. Juga telur puyuh dan ada sedikit petai ya. Ini telur puyuhnya sudah saya rebus tadi, dan petai sebanyak 4 papan. Ini ada bumbu lainnya, ada garam, penyedap rasa, gula pasir, dan juga gula merah. Nah, ini untuk bumbu yang akan kita haluskan. Kemudian siapkan juga 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml, dan ini bahan pelengkapnya. Lanjut kita siapkan wajan, kita akan menumis bumbu yang tadi kita haluskan. Ini sudah saya haluskan dan sudah saya kasih minyak tadi ketika saya mau menghaluskannya ya. Ini akan kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang. Tidak lupa kita masukkan daun jeruknya dan juga daun salam serta serainya. Kita aduk-aduk sampai matang. Ini akan kita masak ya sampai benar-benar matang. Lanjut, ini akan kita tambahkan potongan jahe dan lengkuasnya, dan juga cabai hijau yang tadi kita iris. Terus setelah itu akan kita tambahkan garamnya dan juga ketumbar bubuk dan juga penyedap rasanya ya. Kita masukkan semuanya. Ini ada gula pasir juga. Nah, ini akan kita aduk dan akan kita tambahkan kemudian telur puyuh yang tadi sudah saya goreng. Sebelumnya telur puyuh ini saya goreng dulu ya, setelah tadi kita rebus baru kita masukkan ke sini. Lanjut kita tambahkan petai yang tadi kita siapkan juga.
Kita aduk-aduk sampai bumbunya ini meresap dan kita tambahkan sedikit air. Dengan airnya ini sesuaikan saja banyaknya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini akan kita masak sampai mendidih. Kemudian kita tambahkan gula merah yang tadi kita iris. Di sini dengan gula merah ini bertambah gurih rasanya ya teman-teman. Nah, setelah semuanya ini tercampur rata seperti ini akan kita masak sampai kuahnya ini sedikit mengering ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu santan instan yang tadi kita siapkan. Santan instannya cukup 1 bungkus saja yang ukuran 65 ml. Setelah semuanya ini masuk dan ini akan kita aduk-aduk dulu sampai semuanya ini tercampur rata. Lanjut ini akan kita masak ya sampai kuahnya ini benar-benar menyusut, tinggal separuh lagi baru nanti akan kita angkat teman-teman. Nah, ini bumbunya atau kuahnya sudah tinggal separuh seperti ini. Di sini teman-teman sudah bisa ya koreksi rasa, mana atau ada rasa yang kurang bisa ditambahkan. Namun jika rasanya ini sudah pas, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan ya. Sebelumnya kita matikan apinya dulu dan kemudian ini akan kita sajikan lagi. Nah, ini telah matang, bisa kita sajikan dengan nasi putih hangat ya. Untuk selanjutnya menu kita yang ketiga di sini. Saya juga sudah menyiapkan bahan-bahannya. Kita akan bikin tumis kol ya dengan 1 butir telur seperti ini. Dan ini bumbu irisnya. Lanjut kita panaskan wajan. Kita akan tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya ini hingga layu. Sambil sesekali diaduk ya. Nanti setelah bawangnya ini layu, kemudian akan kita masukkan irisan dari cabai merah dan cabai hijau keriting tadi. Dan ini kita tekan tumis sampai cabenya ini layu. Nanti setelah layu teman-teman bisa tambahkan, kita pinggirkan dulu ya, kita tambahkan 1 butir telur tadi kan kita orak-arik, kita kocok lepas saja ya seperti ini. Kita orak-arik di samping tumisan bawang dan cabenya ini, kita masak sampai telurnya ini matang. Kemudian kita campurkan semuanya. Setelah itu akan kita tambahkan kol yang tadi kita siapkan. Ini 1 buah kol ya, yang ukuran kecil saja. Dan ini kan kita masak sampai kolnya ini layu. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan garam penyedap rasa dan gula pasirnya. Kita aduk lagi sampai semuanya ini tercampur rata. Agar garamnya ini larut, nanti kan tambahkan saja sedikit air ya teman-teman. Nah, untuk lebih gurihnya kita tambahkan 1 sendok makan sauri saus tiram. Nah, ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan ini kan kita tumis ya sampai kuahnya ini menyusut. Dan setelah ini akan teman-teman koreksi rasa. Nanti jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan. Matikan dulu apinya, lanjutkan kita angkat lagi ya. Nah, ini dia tumisan kol dan orek telurnya sudah matang. Lanjut untuk menu kita yang terakhir. Dari bahan ayam, nah ini bahan-bahannya semuanya untuk bahan marinasi dan juga bumbu halusnya. Ayamnya akan kita marinasi dengan maizena, garam penyedap rasa dan lada bubuk dan juga sedikit parutan bawang putih. Nah, ini untuk bumbu yang akan kita haluskan. Lanjut akan kita marinasi dulu ya ayamnya ini sampai semuanya ini tercampur. Kita campurkan dulu dan akan kita aduk-aduk semuanya teman-teman. Nah, ini ada garam penyedap rasa dan lada bubuknya dan juga ini parutan dari bawang putihnya. Ini kita aduk semuanya ya hingga semuanya ini tercampur rata. Aduk seperti ini. Dan ini sudah tercampur rata seperti ini. Kita biarkan dulu selama 30 menit baru kemudian akan kita goreng. Nah, setelah 30 menit akan saya panaskan minyak seperti ini dan ayamnya ini akan kita goreng ya sampai semuanya ini matang.
Jika sudah matang jangan lupa dibolak-balik agar matang merata. Nah, ini sudah matang dan kemudian ini akan kita angkat terlebih dahulu. Nanti dari sisa ayamnya tadi teman-teman goreng semuanya ya sampai habis. Kemudian dengan sisa minyak penggorengan tadi nggak apa-apa. Ini tadi bumbu yang tadi saya haluskan akan kita tumis dengan minyak yang tadi. Nah, ini kita aduk-aduk semuanya ya sampai tercampur rata. Tidak lupa kita tambahkan garam penyedap rasa dan juga gula pasirnya. Kita aduk semuanya sampai tercampur rata dan kemudian bumbu halus ini akan kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang, teman-teman. Nah, ini sudah matang seperti ini. Teman-teman koreksi rasa dulu, mana tahu ada rasa yang kurang. Nanti jika rasanya sudah pas, teman-teman sudah bisa tambahkan gorengan ayam tadi ke dalam bumbu yang ini, yang kita haluskan ini. Kita masukkan lagi ya ayamnya semuanya. Dan kan kita aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur merata. Ini enak loh teman-teman, menu seperti ini jika teman-teman makan bersama nasi putih hangat sangat sedap sekali. Nah, ini sudah tercampur semuanya, kita matikan api, kemudian akan kita angkat dan kita sajikan. Nah, teman-teman bagaimana? Sangat mudah kan cara bikinnya? Menu-menu yang saya sajikan hari ini sangat mudah dan sangat simpel sekali. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah mengikuti video ini hingga selesai. Dan jangan lupa teman-teman dibantu ya subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.